Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama dengan Mbak Emil Latifani gitu. Mbak Emil, tadi sudah berbicara juga tentang beberapa tantangan dan hal yang diperhatikan dalam psikologi pendidikan. Kalau ditanya seberapa penting sih Mbak Emil psikologi pendidikan ini untuk psikologi ya, untuk pendidikan kita? Psikologinya Iya, ya, psikologinya. Ya, kalau bilang penting ya Mas, kalau misalnya kayak kesiapan anak sekolah misalnya dari SD ya, SD kesiapan anak sekolah. Sekarang itu banyak orang tua yang misalnya anaknya usia 5 tahun, tapi dipaksakan untuk masuk SD gitu karena alasannya anaknya tuh udah bosan di PAUD gitu kan. Padahal secara psikologis anaknya tuh belum siap gitu. Nah, kalau dipaksakan nanti kasihan anaknya di sekolah gitu. Nah, tadi yang kayak minat bakat itu juga kan, kalau misalnya nggak sesuai dengan minat bakat, orang tua mengarahkan ke sesuai dengan kemauan orang tua, itu juga kasihan kalau misalnya, karena kebanyakan kayak mahasiswa gitu, masalahnya itu biasanya nggak selesai kuliahnya nggak selesai lama gitu ya. kan, lama selesainya, kemudian lama masih mending selesai kan, ini udah nggak selesai, berhenti di tengah jalan karena tadi nggak sesuai dengan passionnya gitu kan. Jadi kan harus memang benar-benar sesuai gitu, jadi menjalaninya juga dengan hati gitu kan. Kalau kadang-kadang kita sesuai dengan keinginan aja di tengah jalan bisa putus ya, apalagi tidak sesuai dengan keinginan. Berarti gitu. harus selaras ya, keinginannya selaras, kemampuannya juga kemampuannya selaras. iya, Tapi benar. tadi aku tertarik, tadi Mbak bilang passion. Kan Gen Z sekarang ya, misalnya kaula muda sekarang Iya, tuh kayak benar. aku belum menemukan passionku nih gitu kan, kayaknya aku bingung nih passionku kemana nih gitu kan, kayak gitu, entah ke arah pendidikannya, entah dari kesukaan dan hobi mereka kayak gitu kan. Kadang lebih banyak di depan gadget aja gitu kan. Gimana tuh Mbak, cara kita mungkin anak-anak muda lah, khususnya anak muda gitu, menemukan passion yang sejalan gitu ya, sesuai dengan keinginan dan kemampuan? Jadi yang kalau kemampuan, berdasarkan kemampuan kita sebenarnya udah tahu ya sebenarnya kita tuh mampu di bagian mana. Cuman kita butuh kayak psikolog tadi, dia punya alat tes gitu kan untuk melihat bagaimana sih kemampuannya di bagian mana gitu. Ada standar soalnya juga ya. Standarnya juga gitu kan. Jadi nanti tidak hanya tes aja, kita kasih juga, kita juga konseling juga. Jadi kita tahu juga dari sisi personalnya gitu kan. Dia maunya bagian mana gitu. Jadi nanti di cross check lagi. Nah, berarti diajak dialog tuh ya. Diajak dialog, nggak semerta-merta karena alat tes itu aja. Jadi kan kita juga lihat orangnya gimana gitu. Nah, dari situ juga bisa nanti kalau misalnya mau tahu passionnya di mana gitu, bisa konsultasi ke psikolog, atau mungkin bisa jadi dilihat nih dia lebih sukanya kemana misalnya. Nah, kadang-kadang kan anak zaman sekarang tuh ngelihat ya jadi konten kreator ya kalau sekarang. Benar. Kalau sekarang lagi booming tuh lagi booming cepat konten viral. kreator. Iya benar. Jadi nggak mau kuliah gitu kan. Iya. Nah, sebenarnya kalau sesuatu dijalani dengan serius, kadang kan anak-anak zaman sekarang tuh ikut-ikutan mana yang viral dia ikutin gitu kan. Nah, sebenarnya kalau memang dia fokus di situ gitu, misalnya memang benar-benar pengen fokus di situ ya nggak masalah gitu. Misalnya, tapi kalau misalnya hanya ikut-ikutan, mendingan nggak usah, karena kan sesuatu yang setengah-setengah itu nggak bakalan berhasil gitu kan. Jadi kalau misalnya udah nggak kuliah, jadi tadi kan pasti orang tuanya kan bingung juga kan, orang ini nggak mau kuliah, maunya jadi konten kreator tapi nggak bener-bener fokus di sana gitu. Jadi kan setengah-setengah, jadi orang tua juga bingung gitu. Bahkan banyak ke game-nya juga gitu. Lebih banyak nge-game. Alasannya konten kreator ke game gitu. Iya bener-bener game padahal sebenarnya kan juga nggak menghasilkan apa-apa ya sebenarnya kan. Game tuh hanya untuk selingan sebenarnya kan, tapi kecuali memang yang profesional ya itu benar-benar gitu benar. kan. Nah, itu kan memang fokus di sana. Kalau ini kan cuman main di rumah aja gitu kan. Cuman nah itu. Jadi kalau misalnya memang fokus di sana, memang ya ditekuni di sana. Kadang-kadang anak-anak tuh kan ya itu tadi ikut-ikutan gitu, ikutannya mana yang viral, mana yang menyenangkan bagi dia gitu. Gitu. Sebenarnya intinya fokus aja sih kalau misalnya. Dan serius gitu. Dan serius ya, totalitas lah intinya juga ya, totalitas. Nah, kalau kasusnya ada misalnya, tadi orang yang belum bisa menemukan passion.
sekarang orang mungkin di atasnya nih gitu kan, udah bekerja, udah maksudnya udah stabil lah dalam pekerjaan, tapi terkadang kayak yang ada kayaknya ini bukan passion aku deh kerjaan ini gitu kan. Nah, dari psikologi pendidikannya melihat itu seperti apa? Apakah mempertahankan pekerjaan yang sudah ada atau mencari passion baru atau seperti apa nih gitu kan? Gitu. Oke. Kalau yang pertama mungkin kita lihat dulu ya. Kalau misalnya passionnya misalnya dia kerja nih, udah kerja misalnya, tapi ternyata passionnya nggak di situ. Coba dilihat dulu misalnya. Kalau misalnya dia keluar dari pekerjaan ini, banyak kan minusnya apa, plusnya nih misalnya gitu kan. Kalau misalnya dia belum tahu nih arahnya kemana setelah dia keluar dari pekerjaan ini, ya kan sama aja bohong ya. Sama aja. Alasan aja passion ya. Gitu. Alasan aja passion. Tapi kan kalau misalnya dia memang udah tahu nih dia nih mau ngapain setelah keluar dari pekerjaan ini, misalnya udah benar-benar di list, benar-benar ya memang benar-benar ada tujuannya gitu. Kalau misalnya kadang-kadang kan cuma karena bosan, karena lingkungan pekerjaannya tidak sesuai gitu. Nah, itu berarti kan bukan karena passionnya gitu. Tapi kalau misalnya orang yang memang benar-benar punya passion, pasti dia udah tahu tujuan kedepannya tuh gimana, apa step-stepnya yang supaya dia nyaman di pekerjaan yang selanjutnya gitu. Bahkan resikonya juga udah diperhitungkan lah ya. Diperhitungkan, gitu ya. iya. Kalau keluar dari pekerjaan atau seperti apa, nanti di tantangan pekerjaan baru seperti apa. Jangan sampai nanti setelah keluar terus ada pekerjaan baru sama lagi, ini kayaknya bukan passion lagi. Itu kan bukan zamannya lagi kalau misalnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya orang yang udah bekerja pasti udah tahu lah misalnya kayak gitu. Biasanya juga kalau anak muda tuh jiwa mencobanya tuh tinggi biasanya. Karena semangat aja nggak tahu nih perhitungannya seberapa gitu kan. Gitu kan. Sebenarnya harusnya diperhitungkan dulu kan, diperhitungkan dulu, misalnya direncanakan dulu lah, dan cari tahu misalnya pekerjaan atau passionnya yang itu tuh cari tahu dulu gitu. Sebenarnya benar-benar itu passionnya atau karena melihat orang lain, oh ternyata orang lain. Karena gitu. ada sosok inspirasi aja mungkin ya kayak gitu kan. Terinspirasi jadi pengen ikut coba-coba tapi nggak mau totalitas tadi ya. Iya, nggak totalitas kayak tadi, gitu. setengah-setengah gitu tadi ya. Iya. Jadi passion tuh artinya dicari ya. Ya. Iya sebenarnya. Jangan ditunggu-tunggu aja ya. Kayak jodoh ya. Kalau jodoh. tunggu juga nggak datang-datang kan, harus dicari Harus gitu. cari. Ya, Bagaimana sebenarnya. minat dan bakat kita. Minat dan bakat kita. Misalnya kita, contohnya nih, misalnya suka olahraga misalnya. Olahraga kan banyak ya. Nah kalau misalnya sukanya fitness misalnya, nah dilatih terus di situ, fokus di sana. Nah kalau misalnya itu jadi trainer misalnya gitu kan. Tapi kalau cuman fitness biasa, cuma nggak didalami dan nggak ditekuni, ya sama aja kan kayak nggak. Ya kita kan juga kerja tuh untuk menghasilkan uang ya kan. Benar. Kalau cuma fitness aja biasa gitu ya udah, ya ngapain? Iya ngapain gitu benar. Oke, kalau kasusnya sekarang misalnya ada cerita yang tadi kan mungkin golongan remaja lah ya, yang sudah bisa menentukan sikap atau keputusan dalam hidupnya juga gitu. Nah kalau posisinya dia masih anak-anak nih Mbak, diarahkan, andaikan orang tuanya yang minim lah dari ilmu psikologi pendidikannya kayak gitu. Ini kayak gimana nih untuk edukasi orang tua dulu deh gitu, untuk mengarahkan anaknya melihat bakatnya di sini. Terkadang dalam tanda kutip memaksakan ya gitu. Sedangkan dia nggak bakat, tapi karena orang tuanya karirnya mungkin di olahraga, dipaksakan juga olahraga kayak gitu. Gimana tanggapannya? Sebenarnya masa anak-anak itu masa mencoba gitu Mas. Jadi orang tua sebenarnya juga belum tahu kan di mana passion anak ini, di mana minat bakatnya gitu kan. Nah jadi misalnya kasih lukis, dia ngasih melukis, pokoknya semua kita coba sama anak itu. Nah pasti nanti kita lihat dia lebih dominan kemana gitu. Biarkan anak memilih sendiri berarti. Biarkan anak memilih misalnya, tapi kita ajarin semuanya gitu, misalnya ke olahraga gitu, melukis, musik gitu. Nah, itu, nah jadi ketika dia SMP, SMA dia udah nggak mencoba lagi gitu. Jadi dia udah menekuni. Karena kadang-kadang SMP, SMA dia masih mencoba-coba karena masa kecilnya tadi dia belum pernah mencoba itu gitu. Jadi itu juga ilmu parenting ya, kayaknya ya gitu. Iya, makanya kalau
kenapa dibilang di usia 5 tahun itu golden age ya kan? Iya. Dibilang karena ya itu tadi dia mudah menyerap. Jadi tuh di masa 5 tahun ya udah kasih semua stimulasi sama dia. Tapi jangan overstimulasi ya. Jangan Overstimulasi itu seperti apa? jadi berlebihan, stimulasi berlebihan, jadi nggak sesuai dengan usianya. Misalnya anak usia 2 tahun udah diajarin nulis, padahal kan itu belum nggak sesuai dengan Sekarang tahap motorik dasar belum bisa ya. Iya benar, kayak gitu. Jadi harus sesuai dengan usianya. Jadi kalau misalnya overstimulasi, jadi anaknya juga susah untuk konsentrasi, nanti juga bermasalah. Sebenarnya masalah juga overstimulasi itu. Iya, Kalau iya. misalnya anaknya tidak sesuai dengan usianya. Karena mungkin gitu. antusias nih anak pertama mungkin ya kayak gitu kan. Semua diajarin gitu. gitu. Bahkan belum usia dia udah diajarin. Ada loh Kak, waktu itu Apa tuh? orang tua. Jadi kan Ya. orang tua datang ke dia bilang kalau anaknya itu udah bisa udah bisa berhitung 1 2 3 usia 2 tahun. Tapi anaknya belum bisa makan sendiri. Padahal usia 2 tahun itu harusnya anak udah bisa makan sendiri. Nah, itu jadi orang tua tuh harusnya sesuai dengan tahap perkembangannya gitu. Kadang-kadang orang tua kan Iya. karena kan kalau motoriknya tidak dilatih Latih, juga, makan itu kan motorik ya, motorik. benar, Jadi benar. kalau misalnya dia udah bisa berhitung nih, tapi belum bisa makan sendiri usia Iya. 2 tahun itu juga masalah. Secara Jadi kognitif mungkin berkembangnya pesat, tapi secara motoriknya ya belum berkembang sesuai dengan usianya gitu. Jadi harus sesuai dengan stimulasinya, harus sesuai dengan usia sih sebenarnya. Iya. gitu. Nah, biasanya golden age 0 sampai 5 tahun gitu. heeh. Nah, kalau untuk menentukan menyodorkan lah misalnya kesukaan mereka tadi kayak contohnya bermusik, melukis misalnya, atau bercerita, berdongeng, dan olahraga kayak gitu. Itu baiknya dari psikologi pendidikan di usia berapa? Dari usia 0 bulan udah bisa loh misalnya. 0 bulan ya? Dari kalau anak usia 0 bulan itu pertama kan visualnya ya. Dilihat visualnya misalnya dari gambar-gambar berwarna gitu. Nah, dia kan cari sendiri ya, Iya. senangnya yang mana. Terus dia juga dari bisa mendengar suara, kan dia udah bisa mendengar Iya, suara. Jadi nyanyi lagu-lagu gitu. Itu juga mau menstimulasi juga itu lagu-lagu. Nah, kalau untuk nulis itu usia 2 tahunan Iya, gitu. Misalnya coret-coret, mewarnai gitu. Terus kayak main-main cat gitu, tangan gitu. Itu kan sambil bermain dia sebenarnya. Dibalut ya pembelajarannya sambil bermain. Sambil bermain. Oke, tapi ditahan dulu nih Mbak. Nanti kita akan bahas di segmen terakhir. Masih banyak nih kayaknya kayak gitu. Iya, Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi Ini.